Dalam materi fisika bangunan kali ini, dalam materi kedua, kita akan membahas mengenai kenyamanan termal. Adapun menurut standar 55192 dari ASHRAE atau American Society of Heating and Refrigerating and Air Conditioning Engineers menjelaskan bahwa keadaan pikiran manusia yang kenyamanan termal sendiri adalah keadaan pikiran manusia yang mengekspresikan kepuasan terhadap lingkungan sekitar. Kenyamanan ini dirasakan tubuh bila mendapatkan keseimbangan termal, di mana panas yang dihasilkan tubuh setara dengan pelepasan dan perolehan panas pada tubuh. Jadi kenyamanan termal ini erat kaitannya dengan kondisi tubuh manusia juga, tidak hanya pada lingkungannya saja, tapi pada kondisi tubuh maupun kondisi psikis dari manusianya itu sendiri. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan termal, kita bisa bagi menjadi dua faktor. Jadi yang pertama kita bahas dari faktor eksternalnya dulu. Jadi ada empat faktor yang mempengaruhi biasanya terkait dengan kenyamanan termal. Yang pertama adalah terkait dengan suhu udara. Jadi biasanya makin panas udara, maka tubuh makin memperoleh panas. Sehingga bila keseimbangan termal tubuh itu terganggu, maka tubuh akan merasakan ketidaknyamanan termal. Atau sering kita rasakan bahwa ketika suhu udara agak panas, itu biasanya tubuh akan merasa kepanasan. Atau jika suhu udara dingin, tubuh akan merasa kedinginan ketika keseimbangan termalnya tidak didapatkan. Lalu yang kedua adalah kelembaban udara. Nah, ini sangat mempengaruhi juga tingkat kenyamanan termal. Makin lembab udara, biasanya makin susah untuk tubuh itu mengeluarkan keringat, atau keringat itu menguap, sehingga pelepasan panas pada tubuh kita pun menjadi semakin terhambat. Lalu yang ketiga adalah kecepatan udara. Jadi biasanya ini terjadi di daerah-daerah tropis panas lembab. Jadi kecepatan udaranya biasanya lebih lambat dibandingkan di daerah lainnya. Jadi biasanya kecepatan udara yang seperti itu menyebabkan penguapan keringat pada tubuh kita menjadi lebih terhambat. Jadi yang lebih baik biasanya adalah di mana daerahnya adalah daerah tropis yang kering, sehingga udaranya biasanya lebih dingin dan kecepatan udara itu lebih tinggi, sehingga penguapan udara dalam tubuh kita menjadi lebih cepat. Lalu yang keempat adalah radiasi termal atau rata-rata suhu radian dari permukaan ruang. Jadi ini menyangkut juga arsitektur, di mana pemilihan material itu sangat menentukan perolehan radiasi panas di dalam ruangan kita. Ini juga mempengaruhi tingkat kenyamanan termal kita. Lalu ada faktor kedua, yaitu terkait faktor personal atau internal. Ini terkait dengan tingkat aktivitas, usia, dan pakaian. Tingkat aktivitas ini bisa saja orang dalam satu ruangan dengan tingkat aktivitas yang berbeda merasakan kenyamanan termal yang berbeda juga. Gitu. Misalnya saja kalau orangnya itu selesai menaiki tangga dengan orang yang duduk diam di dalam sebuah ruangan, itu akan merasakan tingkat kenyamanan termal yang berbeda. Lalu yang kedua adalah dari sisi usia. Jadi biasanya tiap usia, baik usia muda, tua, itu memiliki tingkat kenyamanan termal yang berbeda. Lalu yang ketiga dari sisi pakaian. Penggunaan pakaian juga mempengaruhi tingkat kenyamanan termal kita. Adapun kendala kenyamanan termal itu biasanya ada 3. Yang pertama adalah suhu udara yang tinggi. Jadi biasanya suhu udara ideal itu adalah berkisar 24 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat Celcius. Jika sudah lebih dari itu biasanya akan membuat kita merasa tidak nyaman. Lalu yang kedua adalah kelembaban udara yang tinggi. Jadi kelembaban ideal itu antara 40% sampai dengan 60%. Dengan kecepatan udara itu biasanya kalau dia tidak nyaman itu kecepatan udara rendah. Biasanya standarnya adalah di 0,6 meter per detik sampai dengan 1,5 meter per detik. Lalu bagaimana antisipasi kenyamanan termal baik dari teknik pasif maupun dari teknik aktif. Jadi suhu udara tinggi itu bisa dilakukan dengan cara mengurangi perolehan panas dari radiasi matahari. Lalu bisa juga dengan meningkatkan efek pendinginan secara pasif dengan penggunaan AC atau kipas angin. Lalu juga melakukan pengoptimalan sistem penghawaan alami dengan
membuat bukaan-bukaan atau ventilasi ataupun bukaan jendela dan pintu yang lebih lebar. Lalu ada kelembaban tinggi dan kecepatan udara rendah, ini biasanya juga bisa dilakukan dengan pengoptimalan sistem penghawaan alami. Jadi diharapkan dengan teknik pasif ini melalui desain yang tepat pada bangunan, itu dapat dilakukan strategi pengendalian termal yang baik, di mana iklim pada bangunan dan site dimodifikasi menjadi iklim mikro yang menunjang tingkat kenyamanan termal kita. Adapun mekanisme pengontrol kenyamanan termal itu ada dua. Secara internal pada tubuh manusia itu adalah berupa proses pengeluaran keringat dan pengerutan pori. Lalu berupa juga pemancaran panas tubuh secara radiasi, sehingga tingkat kenyamanan termal secara internal bisa diperoleh dengan cara itu. Lalu secara eksternal dari kondisi lingkungan sendiri bisa dengan pembuatan ventilasi atau penggunaan ventilasi, menaikkan dan menurunkan temperatur udara baik secara teknik aktif maupun pasif. Lalu ada sinar matahari, posisi sinar matahari dan bahan-bahan penyerap dan penangkal panas seperti pakaian, bahan bangunan ataupun kaca. Berikut adalah gambaran bagaimana kenyamanan termal itu bisa didapatkan. Adapun beberapa strategi dari pengendalian termal, di sini saya mengambil strateginya berupa pengendalian termal di iklim tropis yang basah. Jadi ada beberapa strategi di sini, di mana yang pertama adalah shade and filter. Jadi strategi ini bisa dilakukan dengan cara shading device, lalu bisa dengan recessed sun space, transitional space atau ruang transisi, secondary skin, lalu bisa dengan penggunaan double glass, lalu absorbing dan reflective glass, lalu ada low E glass dan pemilihan kaca. Jadi beberapa strategi dalam shade and filter ini diharapkan mampu membuat tingkat kenyamanan termal yang lebih baik dalam bangunan kita. Lalu untuk selanjutnya ada yang namanya strategi thermal insulation. Jadi ini penggunaan material-material yang berfungsi untuk menurunkan tingkat panas atau radiasi matahari sehingga menghasilkan kenyamanan termal yang baik. Jadi ada berupa material pada dinding, lalu ada material pada atap, gitu kurang lebih. Lalu ada zona. Jadi di sini terkait dengan lokasi atau pembagian pengendalian termal melalui pengaturan orientasi bangunan. Jadi di sini ada bagaimana kita mengatur kenyamanan termal melalui building orientation, lalu penggunaan rooftop, penggunaan landscape yang baik, penggunaan sky court dan juga penggunaan tanaman pada dinding. Lalu ada penggunaan cooling effect. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana penggunaan elemen air sebagai elemen pengatur suhu mikro di dalam bangunan kita. Jadi bisa menggunakan seperti 3 gambar di sini. Jadi penggunaan reflecting pond, lalu penggunaan air mancur dan lain sebagainya. Lalu ada secondary skin. Nah, ini juga merupakan salah satu cara untuk pengendalian termal dalam ruangan atau bangunan kita. Jadi secondary skin ini dengan pemilihan material yang baik itu bisa membantu untuk meningkatkan kenyamanan termal. Jadi ada beberapa ide perancangan terkait dengan kondisi termal. Yang pertama adalah memilih lahan atau rumah yang berada di daerah sejuk dan alami. Lalu yang kedua adalah bagaimana sumbu bangunan itu sejajar dengan sumbu barat dan timur. Lalu yang ketiga mengusahakan ventilasi berlangsung 24 jam. Yang keempat adalah menghindari pembuatan ruang dengan partisi berlebihan. Ini tujuannya untuk menghindari angin itu berada di dalam satu ruangan saja sehingga ruangan yang lain menjadi panas. Lalu yang kelima adalah mengelompokkan ruang yang berpotensi menambah beban panas dan kelembaban seperti dapur ataupun ruang yang memiliki tingkat panas yang tinggi. Lalu yang keenam, jangan menempatkan ruang tidur menghadap ke matahari terbenam. Dan yang ketujuh adalah mengatur bukaan agar terjadi aliran udara. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih.